Halo semuanya, kami dari kelompok 4 tes kepribadian dan nilai pada mata kuliah psikodiagnostik kelas F Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai norma dalam tes psikologi, khususnya tes kepribadian dan nilai. Sebelum masuk ke dalam materi, adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu Kailila Nanda Wahyudi, Lintang Hanifah Prawurianti, Latifah Zara Adibadeen, Humaira Fatlolo, Kurnia Rahayu A, Listia Wulan Oktaviani, dan Kesha Puspita. Norma dalam tes psikologi secara umum. Norma dalam tes psikologi adalah variabilitas skor kelompok yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberi arti dari skor yang dicapai oleh individu selama ujian. Norma mengacu pada kinerja kelompok yang telah ditentukan sebelumnya pada jenis tes tertentu. Dalam tes, standar didasarkan pada distribusi skor yang diperoleh dari sampel orang yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis-jenis norma ada dua, yaitu norma berdasarkan umur dan norma kelompok atau within group, yang terbagi lagi menjadi 4, yaitu grade norm, equivalent, percentile, and standard score norm. Adapun macam-macam norma yang terbagi menjadi 2, yaitu pertama pendekatan acuan norma atau PAN dan pendekatan acuan patokan yaitu PAP. Jenis-jenis norma. Pertama, norma berdasarkan umur. Norma ini digunakan dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh dalam tes perkembangan. Standar perkembangan dibagi menjadi usia mental, usia dasar, rata-rata kelompok usia, skala ordinal, tes berbasis kriteria, dan meja tunggu. Beberapa jenis tes telah menetapkan norma untuk kelompok usia tertentu, dan sebagian besar tes IQ termasuk dalam kategori ini. Sehubung dengan pembuatan tes kecerdasan Stanford Binet, kinerja sampel acak dari kelompok usia yang berbeda didistribusikan. Tes ini berhasil diimplementasikan dengan berbagai praktik yang membantu menetapkan norma usia saat anak berprestasi. Untuk ciri yang berubah-ubah dengan cepat seiring bertambahnya usia, para pengembang tes dapat memberitahu norma-norma kelompok umur yang berbeda di rentang sempit, seperti 4 bulan. Kedua, norma kelompok atau within group. Dalam psikologi jenis ini, norma tesnya digunakan untuk menentukan posisi subjek dalam suatu distribusi sampel normatif. Sampel normatif adalah skor subjek dibanding dengan skor kelompok. Jika seorang peneliti ingin menggambarkan posisi individu dengan membandingkan kemampuan dan kelompok, maka harus dicantumkan rough score atau skor mental dalam skala yang sama. Jenis norma kelompok yang sering digunakan, pertama grade norm. Norma tes berdasarkan level atau grade psikologis dibentuk dengan menghitung mean, median, atau bentuk hasil yang diperoleh dari beberapa mata pelajaran pada setiap level dari sampel yang representatif. Equivalent. Daftar tes skala ini dikelompokkan menurut usia subjek. Persentil, persentase orang pada sampel standarisasi yang mempunyai nilai di bawah dan nilai mentah tertentu. Dan standar skor norm, norma yang paling umum digunakan dan jenis norma yang paling memuaskan. Pembentukannya didasarkan pada suatu proses yang diawali dengan mengukur ciri-ciri psikologis. Macam-macam norma. Ada kategori lain dari norma tes dalam psikologi. Pertama, pendekatan acuan norma atau PAN. Pendekatan yang membandingkan hasil tes dengan hasil kelompok yang sama. Penilaian ini disebut sebagai pendekatan apa adanya, yang berarti bahwa titik acuan pembanding hanya diperoleh dari fakta-fakta yang diperoleh sehubung dengan pengukuran tersebut, yaitu hasil tes yang akan diukur, pengolahan, dan evaluasinya. Kedua, pendekatan acuan patokan atau PAP, penilaian yang membandingkan hasil tes dengan tolak ukur yang telah ditentukan. Artinya, sebelum evaluasi terlebih dahulu harus ditetapkan tolak ukur yang akan dibandingkan dengan angka hasil pengukuran, agar angka tersebut bermakna. Patokan yang telah disepakati sebelumnya berhubungan dengan pelatihan tersebut yang disebut tingkat penguasaan minimum, yang artinya hasil ujian yang mencapai tingkatan tersebut dianggap lulus dan yang belum mencapainya harus melakukan konfirmasi ujian lebih lanjut. Norma tes kepribadian. Norma tes digunakan sebagai ukuran untuk menilai prestasi individu dan untuk menyimpulkan tentang perilaku serta proses mental yang dimilikinya. Norma dibuat berdasarkan sampel yang mewakili populasi yang akan diuji menggunakan tes tersebut. Ukuran sampel, cara pemilihan sampel, dan ciri-ciri sampel seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang budaya adalah faktor penting yang mempengaruhi akurasi dan keandalan norma. Norma tes kepribadian. Jenis tes psikologi yang digunakan dapat mempengaruhi norma yang ditetapkan. Norma untuk tes kepribadian biasanya didasarkan pada sampel individu yang memiliki kesamaan dengan peserta lain, seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang budaya.
Contohnya, tes kepribadian Eigen Personality Inventory atau EPI yang sering digunakan yang menetapkan norma berdasarkan faktor seperti usia dan jenis kelamin untuk populasi yang berbeda. Norma-norma ini dapat digunakan untuk membandingkan skor tes individu dengan skor individu lain yang berada dalam kelompok usia atau jenis kelamin yang sama, sehingga memungkinkan interpretasi yang lebih akurat tentang karakteristik kepribadian mereka. Norma tes nilai. Nilai atau value mencerminkan alasan keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih diutamakan secara pribadi atau sosial dibanding cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Sistem nilai adalah sebuah hierarki yang didasarkan pada peringkat nilai-nilai individu dari segi intensitasnya. Jenis nilai. Nilai sangat penting karena menjadi dasar bagi sikap dan motivasi orang-orang serta mempengaruhi persepsi kita. Terdapat dua jenis nilai, yaitu nilai terminal merupakan keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya, dan nilai instrumental adalah perilaku atau cara-cara yang lebih diutamakan dalam mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Berikut adalah beberapa norma yang perlu diperhatikan dalam penggunaan beberapa jenis tes nilai. Pertama, tes kemampuan akademik atau TKA, umumnya digunakan sebagai ujian masuk ke perguruan tinggi. Pedoman dalam penggunaan TKA meliputi validitas, reliabilitas, objektivitas, dan etika dalam penggunaan dan penafsiran hasil ujian. Selain itu, perlu dipastikan bahwa TKA hanya digunakan sebagai salah satu kriteria seleksi, dan bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan. Tes intelijensi Raven. Tes Raven umumnya digunakan untuk mengukur kecerdasan non-verbal. Pedoman dalam pengukuran tes Raven sama halnya dengan tes kemampuan akademik atau TKA. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa tes Raven harus digunakan bersama dengan tes kecerdasan verbal, seperti tes kosakata untuk mengukur kecerdasan secara keseluruhan. Ketiga, tes Neo-PR atau ujian Neo-PR umumnya digunakan untuk mengukur 5 faktor kepribadian. Pedoman dalam penggunaan ujian ini sama halnya dengan TKA dan Raven. Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa hasil ujian ini hanya digunakan untuk tujuan yang ditentukan dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai. Terakhir, tes TOEFL. Ujian TOEFL digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Pedoman dalam penggunaan ujian meliputi validitas, reliabilitas, objektivitas, dan etika dalam penggunaan dan penafsiran hasil ujian. Selain itu, juga perlu dipastikan bahwa ujian ini hanya digunakan sebagai salah satu faktor dalam menentukan kemampuan bahasa Inggris seseorang, dan bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan. Adapun daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk materi kali ini, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya, dan bye-bye.